Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo kita perhatikan bersama-sama di subtema 3 ini di pembelajaran 1. Jangan lupa untuk selalu memakai protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Coba perhatikan ya. Di sini ada gambar. Yang pertama ada gambar hutan ya. Yang kedua ada gambar perkotaan. Bagaimana kalau misalkan hutan tersebut menjadi sebuah perkotaan? Ya, jadi apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nah, jadi jika hutan dijadikan perkotaan, maka akan menyebabkan area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem, dan terancam kelestarian flora dan fauna. Kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Jika hutan itu dijadikan perkotaan, maka akan ditebang dan lahan akan dialihfungsikan sehingga hewan-hewan yang ada di hutan terancam punah karena hilangnya habitat mereka. Pertanyaan ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan yang berasal dari hutan dan kehilangan tempat tinggalnya akan dapat masuk ke pemukiman penduduk untuk berlindung. Selain itu, jika hutan telah musnah, maka hewan-hewan tidak memiliki tempat hidup sehingga dapat menyebabkan kepunahan hewan. Pertanyaan keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan di ekosistemnya, menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang, sehingga kadar karbon dioksida di udara terus meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Ayo, selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ayo, lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Jadi Pulau Komodo ini berada di negara Indonesia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuannya dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya.
Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan dan pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasi. Ya, untuk tugas kali ini, carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di daerahmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dalam bentuk laporan. Jadi laporannya, tulisannya harus mencantumkan hal-hal berikut: ciri-ciri khusus dan habitat asli. Kedua, manfaat hewan. Ketiga, jumlah populasinya saat ini. Keempat, penyebab kelangkaan hewan. Dan kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Dan keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Jadi tulisan yang harus kamu buat dibentuk laporan yang sesuai dengan yang udah tadi Bapak bacakan. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Tugasnya nanti kalian kerjakan di buku tugas. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selalu semangat meskipun kita belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.